Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santuy, salam satu hobi, salam satu ternak. Salam untuk rekan-rekan semuanya, para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, puyuh masih ini, apa namanya, melihat saya tuh ngomong seperti apa. Tiap hari diajak ngomong ini puyuh ini. Jadi makanya kalau untuk rentan stres, itu puyuh saya itu jarang stres. Karena apa? Hari-hari saya ajak ngomong, hari-hari dia masuk kamera, hari-hari dia itu gimana ya, ceria terus gitu loh. Kadang kalau saya masuk ke kandang itu, eh ini puyuh nih sibuk, artinya berkokok terus dia. Tapi kalau sudah dikasih makan, setelah dikasih makan, biasanya saya kalau ngonten kan pagi. Biasanya saya kasih pakan, kemudian dia makan, sudah kenyang, saya ngonten, dia dengerin dah. Gitu loh. Jadi kalau untuk ketenangan, dia lebih tenang gitu. Apalagi, ya alhamdulillah kandang ini ukurannya 5 dikali belakang itu berapa ya? 15 apa ya? Apa sekitar 18 ke belakang. Jadi lapang. Kalau dulunya sempit, ngonten nggak bisa kalau dulu. Itu cuman hanya berapa meter gitu. Hanya 3 kali 4 dulu tuh. Cuman karena ya kita dari puyuh untuk ke puyuh lagi, semuanya alhamdulillah ya ada kemajuan, terus kemudian ada perubahan dari situ, makanya sedikit demi sedikit kami step by step kami perbaharui, ada penambahan kandang, ada mungkin penambahan populasi, ada mungkin penambahan penetasan, yaitu semua dari puyuh larinya ke puyuh. Jadi dari puyuh lari ke puyuh itu dulunya saya sekitar 2 tahunan lebih itu. Dari puyuh ke puyuh, dari puyuh ke puyuh, akhirnya alhamdulillah lewat dari 2 tahun itu saya ya berdiri seperti ini gitu. Jadi ini rekan-rekan yang belum dibahas masalah tentang pertanyaannya, tentang sharingnya, mungkin kalau saya belum masih terlambat membalas, masih terlambat untuk membuatkan video seperti ini, ya kami mohon maaf. Karena banyaknya sekali yang dipertanyakan. Kemudian saya juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, diupload dulu, kemudian dibuatkan thumbnail dulu, diedit dulu biar supaya layak ditonton. Karena salah-salah gini, kayak kemarin itu masalah perkawinan puyuh itu begitu tampil ternyata dengan YouTube langsung ada permasalahan. Karena apa? Mungkin di situ tidak boleh ada kalimat kawin gitu. Jadi dolar saya itu langsung di apa ya? Langsung kuning gitu. Ya ada pembatasan lah istilahnya, ada pembatasan. Kalau tidak ada perubahan maka kuning itu biasanya jadi merah. Kalau sudah merah makanya hilang. Ada peringatan. Biasanya segitu. Kalau kita melanggar komunitas, hilang semua video kita. Ada konsekuensinya kita melalui YouTube itu. Makanya kalau membuat konten itu sangat harus berhati-hati, harus kita pikirkan, judulnya pun kita pikirkan di situ. Makanya susah Mas sebenarnya kita kalau sudah masuk ke dunia YouTube itu susah. Kita aturannya itu terlalu apa ya? Ya nggak terlalu berat juga sih, nggak sih terlalu. Aturannya itu memang kita harus mematuhi aturan dia. Ya wajar karena kita memakai ladang dia, kita numpang di ladang dia, kita istilahnya itu ada nyewa di ladang dia dan dia juga pun ada hasilnya untuk kita gitu. Jadi memang ada kerjasamanya. Jadi kalau memang kita jadi tim kreatornya, ya memang kita harus berhati-hati dan juga kita harus memahami aturan YouTube itu seperti apa. Jadi kalau untuk yang belum dijawab ya mungkin setidaknya kami berupaya untuk menayangkan, kami berupaya untuk membuat rekan-rekan itu juga gimana ya, ada rasa saling percayanya dengan kita. Terus kalau yang belum terupdate, yang belum terjawab, ya mohon sabar. Kalau cuman misalkan gini, masuk cuman sekali, nggak di-subscribe. Terus di situ tanya, sudah tanya dia tinggalkan channel. Saya buat video, saya ngupload, ternyata dia nggak nonton, kan repot kita jadinya. Gitu loh. Makanya kalau memang mau ngasih pertanyaan itu di-subscribe, hidupkan tombol loncengnya. Jadi mengikuti apa yang menjadi apa ya, yang saya upload itu nanti
rekan-rekan itu ngikut semua. Nanti muncul di notifikasinya gitu loh. Makanya di-subscribe. Jangan kita tanya terus kemudian ngilang kita. Nggak ada lagi buka-buka YouTube. Ya percuma saya. Tapi ya nggak apa-apa. Bisa juga mungkin nanti dilihat dengan rekan-rekan yang lain yang mungkin belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Biasanya gitu. Nah, ini Mita Sagita, ini dari Paku Haji. Salam dari Paku Haji Tangerang, Banten, Pak Edi. Selalu nyimak, Pak Edi. Oke, terima kasih yang dari Tangerang. Hadir Om, Lampung nyimak bikin grup nasional Om buat sharing. Nah, terkadang kalau grup nasional itu gimana ya? RAM saya itu kecil masalahnya, yang besar-besar RAM saya ini nggak muat lagi sih. RAM-nya ini terlalu, grupnya ini terlalu banyak sekali. Kalau HP memang saya ada 2, tapi yang 2 itu khusus untuk nyari video. Yang khusus RAM-nya itu memang besar, cuman itu khusus untuk membuat video seperti ini gitu. Nanti ya kita pikirkan masalah itu. Kemudian dari Mas Ari Wibowo. Assalamualaikum Pak Edi, langsung saja. Untuk GPS jantan dikawinkan dengan betina hitam yang belum dimurnikan. Apa anaknya sudah bisa murni GPS? Terima kasih Pak Edi. Nah, ini tar dulu. Kalau masalah perkawinan ini perlu perlu dipahami betul. Kira-kira sudah masuk di otak, langsung terkunci, baru saya bisa jawab. Saya ulangi lagi. Untuk GPS hitam dikawinkan dengan betina hitam yang belum dimurnikan. Apa anaknya sudah bisa murni GPS? Bentar ya, saya amati dulu. Pertanyaan ini saya dulu. Untuk GPS hitam berarti kita jantan hitam. Ada jantan hitam. Ya, GPS hitam. Dikawinkan dengan betina hitam yang belum dimurnikan. Apakah anaknya sudah bisa? Oh, gini. Nah, baru. Makanya kalau untuk perkawinan, ini saya harus betul-betul memahami dulu, baru saya ngomong. Kalau belum memahami kalimat ngomong, nanti takutnya keliru. Yang dimaksud Mas Ari Wibowo tuh gini. GPS hitam, ini sudah pemurnian ini. Sudah pemurnian GPS hitam. Nih, saya ambil contoh. Saya ngeh baru. Kalau saya sudah paham, saya sudah maksud, baru kita jelaskan. Ini GPS hitam nih. Ini punya kita. Gini, ke kamera biar enak lihatnya. Ini GPS hitam ya. Ini. Nah, ini hitam kawan. Ini hitam, ini GPS hitam, ini jantan. Ya, ini jantan karena bulunya di sini seperti ini. Nih. Terus ini ada benjolannya. Benjolan ini kalau kita pencet dia keluar sperma, itu pasti jantan. Set. Nah, tuh. Ya. Jadi kita bahas. Betinanya, jantannya pemurnian, sudah murni, boleh dikatakan sudah murni tadi. Terus kemudian, kalau betina itu nggak murni 100% juga nggak apa-apa sih. Kalau untuk jantan ya, jantan hitam. Kalau jantan hitam itu kita 100% itu agak sulit sih. Cuman kalau 80-an, 95% itu sudah bisa dipakai. Jantan hitam, seperti itu tadi. Jantan hitam sudah pemurnian. Kemudian dikawinkan dengan betina hitam, tapi betinanya belum murni. Apakah anaknya akan murni? Nah, ini Mas. Biasanya kalau yang dari saya, satu keturunan lurus, sudah murni semuanya. Murni yang dimaksud murni pemurnian itu adalah penyamarataan warna. Ini agak ini nggak apa-apa ya, jangan di skip ya. Penyamarataan warna bulu, artinya pun penyamarataan jenis kelamin, pemurnian. Nah, betinanya, jantannya itu murni hitam, kemudian betinanya belum. Apakah nanti anaknya akan murni? Apakah nanti keturunannya juga akan hitam GPS? Biasanya Mas Ari, yang terjadi iya. Yang penting kuncinya di jantannya. Oh, ini ilmu paling loh ini.
Ini harusnya dengan peternak ini, dengan kayak saya ini, harusnya ditutup loh ini. Nggak boleh loh ini beredar. Kalau ini beredar, rusak dunia persilatan, kawan. Tapi nggak apa-apa. Untuk apa kita bohong? Iya kan? Untuk apa kita bikin mengedukasi kawan-kawan kok penuh kebohongan? Nanti saya dibenci, gitu loh. Dan kalau memang saya menyampaikan kebohongan, setiap kali video saya ditonton yang bohong, ya itu saya berdosa, kawan. Ya, kita kaji ke situ. Baik, kembali ke pokok permasalahan. Nantilah itu berbicara itu. Kalau yang jantannya murni dikawinkan ke betinanya yang belum murni, misalkan gini, dapat dari saya itu jantannya itu sudah murni, jantan murni, pemurnian, GPS pemurnian. Kemudian dikawinkan dengan tempat rekan-rekan yang hitam. Yang penting hitam. Yang penting hitam. Jangan jantan kita hitam dikawinkan dengan betina coklat, rusak lagi, amburadul lagi, ndak karuan lagi itu. Gitu, ya. Jadi kalau memang betina jantannya hitam, kawinkan dengan betina hitam, insya Allah anaknya lebih dominan hitam. Ikut pemurnian, walaupun itu tidak harus 95% ya. Jangan sampai 50%. Kalau hasilnya 50%, ya harus diulang, Mas Ari. Tapi kebanyakan, kalau jantannya ini sudah pemurnian, terus dikawinkan dengan betina yang belum murni, biasanya ikut murni. Gitu, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan betinanya ini sudah murni, jantannya belum, kita balik. Nanti wamburadul jadinya. Kacau balau ndak keruan. Nah, intinya kalau mau pemurnian itu di jantannya. Ya, saya kasih tahu ini. Intinya kalau mau pemurnian itu di jantan. Di jantan, bukan di betina. Betina itu hanya numpang saja. Ya, waduh, ini sebenarnya ilmu yang sangat tertutup untuk rekan-rekan yang di pembibitan ini. Bisa jadi nanti saya dibenci dengan rekan-rekan yang di pembibitan. Tapi ya itu tadi rekan-rekanku semuanya, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ya, rezeki datang itu sudah ada yang ngatur. Dan rezeki itu nggak bakal tertukar. Rezeki itu lewat pintu dari mana saja. Rezeki saya, kalau memang jatuhnya di saya, ya saya nggak bakal tertukar. Ya, untuk rekan-rekan yang mungkin di pembibitan, yang mungkin ya rezeki sudah berbeda-beda. Jangan takut untuk miskin, kawan. Ya, kemiskinan itu tidak boleh ditakuti dan itu harus kita lawan. Gitu. Rezeki mah datangnya nggak disangka-sangka. Ya, untuk rekan-rekan yang punya pembibitan, ya kalau memang nggak mau mengedukasi ya nggak masalah. Cuman kalau saya ditanya dengan rekan-rekan yang memerlukan, itu ya insya Allah saya jawab dengan apa yang menjadi pengalaman saya, itu yang saya curahkan. Kalau untuk mengandai-andai ngeri saya, apalagi ini di pembibitan. Ya kan, apalagi channel saya ini alhamdulillah sudah dikenal dengan banyak kawan-kawan. Takutnya kenapa saya memberikan kejujuran seperti ini? Karena saya dulu buntu, kawan. Artinya, saya mendapatkan ilmu ini dari otodidak, dari saya belajar. Saya nggak bisa tanya dengan kawan-kawan. Setiap kali saya tanya dengan kawan-kawan di pembibitan, mereka nggak mau membuka rahasia ini, gitu. Artinya di sini kan, ya mau hidup sendirian, gitu. Nah, makanya lewat konten saya ini, saya memberanikan diri walaupun ada beberapa rekan-rekan juga yang, Mas, kalau berbicara masalah konteks di pembibitan, jangan terlalu kencang. Saya agak sedikit goyang. Ya sebenarnya rezeki itu juga ya nggak harus seperti itu sih. Kalau kita berbagi, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya untuk kita semuanya. Amin, mudah-mudahan. Apalagi di hari Jumat ini yang penuh berkah. Nah, ya untuk rekan-rekanku, Mas Ari Wibowo, itu tadi kesimpulannya, kita tarik mundur lagi kesimpulannya, benar. Kalau memang jantan ini sudah pemurnian, dikawinkan dengan betina yang belum pemurnian, maka anaknya biasanya, Mas, itu akan ikut pemurnian juga, akan ikut murni. Karena apa? Dari awalnya sudah murni. Yang jelas, kunci di pemurnian itu adalah di jantan. Ya, mungkin hanya itu. Kurang lebih, mohon maaf, terima kasih yang sudah masuk. Yang belum, mohon untuk sabar, ditunggu edukasinya selanjutnya. Ya, mudah-mudahan nanti sampai juga. Makanya itu tadi saya bilang, kalau memang mau bertanya, itu di subscribe. Jadi nanti ketika saya mempublikasikan videonya, kita dapat. Jangan
eee, sudah tanya berlari, nggak mau lagi subscribe, jadi hilang gitu. Heeh, ya mudah-mudahan seperti itu Mas Ari, boleh dipraktekkan. Terima kasih semuanya, matur nuwun yang ada di seluruh Nusantara semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.